Baik kakak, sambil menunggu temannya yang belum hadir, kita mulai saja. Gimana kak? Apakah terdengar suara saya kak? Sudah kak, boleh kak. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja ya kak. Karena waktu juga udah berjalan 10 menit. Oke, baik. Oke, mohon izin ini kegiatan ini kita rekam ya kak. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kakak-kakak semuanya. Salam olahraga. Untuk di awal kegiatan ini kak, PKG PJOK itu kegiatan awal ini kita masih perkenalan dan nanti ada masuk materi sedikit. Untuk sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setiawan. Saya berasal dari Kampung Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. Untuk sekilas perkenalan saya itu ada yang mau ditanyakan lagi kakak? Tidak kakak. Apa kita lanjut atau gimana? Untuk mengajar saya bekerja di SD 08 Bukit Agung, Kerinci Kanan. Saya berasal dari Kabupaten Siak, Kak. Mungkin itu sekilas untuk perkenalan dari saya. Selanjutnya, Kak, saya ingin perkenalan pada kakak. Saya minta kakak-kakak membuat seperti perkenalan diri dengan menuliskan nama kakak-kakak di kolom chat dan nama benda, bisa benda hidup, mati, ataupun yang lainnya kak. Dan kemudian nanti kakak jelaskan alasannya. Silakan kakak ditulis di kolom chat. Nanti kita bacakan satu-satu. Silakan kak, dibikin di kolom chat nama kakak, terus benda yang menjadi yang bisa menggambarkan kakak itu seperti apa. Misal, saya contohkan, misal saya Ahmad Setiawan, bendanya lampu. Nah, kenapa kok saya mengambil lampu? Itu supaya bisa menerangi kegelapan-kegelapan. Harapannya seperti itu. Contohnya seperti itu, Kak. Kakak, kok belum ada ini yang mengirim ke chat, kolom chat. Kalau tidak ada, kita ini aja lah kak, perkenalan satu-satu aja kak, ya kak. Dari kak
Dedi mungkin. Silakan Kak Dedi, perkenalan dulu biar lebih kenal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Edi Irawan. Asal sekolah saya yaitu dari SMA Negeri 1 Pasir Limo Kapas. Selamat kenal buat kawan-kawan dalam diseminasi PKG tahun 2024. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kak Halimah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah dari SDN 007 Bedamaran. Saya ucapkan buat teman-teman, mari kita sama-sama saling kerjasama untuk menyelesaikan pelatihan ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Lanjut Kak Iswan Fajar. Giliran saya Pak ya? Iya Kak. Oh iya. Bentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Iswan Fajar. Asal dari SDN 010 2 Desa Teluk Pulai, Rokan Hilir. Salam kenal buat kawan-kawan semua, terutama untuk Fasda kami, Pak Ahmad. Saya baru tahu namanya aja Pak, karena tadi pas perkenalan Bapak saya belum ada. Itu Kak. Iya Kak. Nanti saya kenalan lagi Kak di akhir nanti. Oke, siap. Ya, terima kasih. Kak Petri. Waalaikumsalam. Ya Kak, salam kenal Kak. Kita lanjut Kak Siti Aisyah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Siti Aisyah. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Pasir Limo Kapas. Saya lulusan dari UMP, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terakhir Kak Hairul Reza. Kak Hairul Reza. Mungkin lagi pergi sebentar. Oke Kak, saya ulang lagi karena tadi ada kakak-kakak yang mungkin belum bergabung saat saya perkenalan. Saya ulang kembali, saya perkenalan. Perkenalkan Kak, nama saya Ahmad Setiawan. Saya dari Kampung Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. Untuk tempat bekerja, saya bekerja di SD Negeri 08 Bukit Agung, Kerinci Kanan, Siak. Itu untuk perkenalan dari saya kakak. Oh ya Kak, untuk di awal ini Kak, sebelumnya saya minta maaf, seharusnya kan kemarin kita Zoom. Cuman karena kemarin itu sore saya baru dikabari untuk menggantikan Pak Hastoyo ya Kak? Harsoyo. Nah, sore itu saya baru dapat kabar dari BGP untuk menggantikan beliau.
Jadi saya masih belum dapat akun untuk bisa memulainya, Kak. Jadi kemarin belum bisa kita mulai SIM-nya dan kita tunda hari ini. Juga kan ada usulan dari kakak siapa kemarin mengusulkan untuk tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran di malam hari kan, Kak? Iya. Kita usahakan kegiatan kita di siang hari, entah nanti siang ataupun sore, Kak. Karena kalau pagi kan kita punya kewajiban untuk di sekolah ya, Kak. Oke. Jadi mungkin nanti kegiatan SIM kita akan laksanakan pada siang ataupun sore hari. Untuk di awal ini, Kak, kita di sini Kak sama-sama belajar. Tidak ada yang saling menggurui, kita sama-sama belajar, sama-sama saling sharing. Jadi apa yang Kakak sampaikan dari pengalaman-pengalaman Kakak nanti bisa kita sama-sama kita sharing lah di sini. Baik, Kak, mungkin sampai situ untuk perkenalan. Kita lanjut. Kita lanjut untuk perkenalan sudah. Sekarang kita ke kita lanjut. Hari ini itu kita ada 2 jam pembelajaran, 1 jam materi orientasi program PKG PJOK, dan 1 jamnya lagi nanti modul 1.1 tatap maya. Untuk materi orientasi program PKG PJOK itu ada 45 menit, 1 jamnya. Nanti ada kegiatannya antar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, kesepakatan kelas, peran fasilitator dan peserta. Untuk modul 1.1 peran sesi penjelasan agenda kegiatan itu 5 menit. 15 menitnya kemudian mengapa refleksi, apa tindakan rutin dan tindakan reflektif, kemudian apa itu refleksi, 7 karakteristik praktik mengajar reflektif, 10 menit analisis cerita, dan terakhir nanti kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Oke, Kak, sebelumnya kita masuk ke apa itu tujuan dari materi program PKG PJOK. Kelihatan, Kak? PowerPoint saya? Kelihatan. Tujuan sesi materi orientasi program PJOK itu ada 4. Yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal, serta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Untuk tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Kita lanjut. Ini, Kak, selanjutnya apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Coba menurut kakak, apakah tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah, Kak? Mungkin ada kakak yang bisa menjawab.
Atau bisa dijawab di kolom chat, Kak. Apa itu Bapak Ibu tujuan dari adanya kenapa sih di sekolah itu ada pembelajaran PJOK? Nah, Kak, ini belum ada yang atau Kak Dedi bisa bisa menjawab dari soal dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Tujuannya yaitu mengembangkan media untuk mendorong pertumbuhan kepada peserta didik. Ada yang lain, Kak? Kak Iswan? Ya, Ini, Kak, apa tujuan dari adanya apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Pembelajaran PJOK di sekolah yaitu untuk meningkatkan kualitas peserta didik melalui bidang pendidikan rohani, olahraga, dan ibadah. Kak. Ada lagi mungkin dari kakak-kakak? Ya, ada. Ya, Kak. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu, Kak, yaitu untuk mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial siswa melalui aktivitas olahraga dan pendidikan kesehatan. Ini juga bertujuan untuk membentuk karakter supaya meningkatkan motorik dan mempromosikan gaya hidup sehat pada siswa. Itu tujuan dari apa kok diadakannya selanjutnya, apakah betul PJOK itu tujuan prestasi di sekolah? PJOK prestasi ini ada data Asian Games 40 dari perkembangan prestasi Indonesia dalam 40 tahun tidak signifikan perkembangannya. Kalau memang prestasi Indonesia, jadi PJOK itu mohon maaf sebelumnya, Kak. Mungkin mic-nya untuk sementara dimatikan terlebih dahulu ya, Kak, karena suaranya bertabrakan, Kak. Jadi agak ada teman kita yang tidak terdengar. Nanti
kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan angkat tangan, baru nyalakan mic-nya. Oke, Kak? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya, apakah betul PJOK itu sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menjadikan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencari tujuan hiburan tersebut? Saya rasa kan kita pasti setuju PJOK itu bukan hanya hiburan ya, Kak. Meskipun siswa itu dengan adanya pelajaran PJOK pasti mereka bersemangat, selalu menunggu-nunggu. Tapi PJOK itu bukan hiburan, meskipun PJOK itu menyenangkan. Kita lanjut, Kak. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Ini, Kak, mungkin sering ini, Kak, kita hadapi di sekolah kita. Kalau memang tujuan PJOK itu untuk kebugaran, kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang sering diganggu waktunya. Sebagai contohnya seperti untuk kerja bakti ataupun aktivitas-aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Untuk selanjutnya, krisis identitas. Tantangan utama yang kita hadapi sebagai guru PJOK itu ada krisis identitas, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai sebagian dari kurikulum. Krisis arah. Jadi kita tantangan utama PJOK yang kedua yaitu krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Yang terakhir krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Itulah tantangan utama dari PJOK. Selanjutnya, kita membutuhkan rekonseptuasi PJOK sebagai berikut. Pembelajaran dan manajemen peserta didik, tujuan utama pokok, mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan bermain secara aktif. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Perkembangan pembelajaran PJOK. Untuk saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Jadi diharapkannya setelah kita selesai melakukan diseminasi PKG PJOK ini yang awalnya pembelajaran kita itu berpusat pada kita, jadi berpusat pada peserta didik. Praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, abilitas. Yang kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Kebutuhan orientasi PJOK sebagai pengembang pembelajaran untuk peserta didik. Pembelajaran kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan
pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi selalu aktif, selalu bergerak sepanjang hayat. Tujuan dan dampak program PKG PJOK ini yaitu mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Selanjutnya, guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Selanjutnya, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Itu tujuan dan dampak program dari PKG PJOK ini. Selanjutnya kita masuk ke pengantar lakukan modul 2.1. Mungkin dari kakak-kakak ada yang sudah membuka LMS-nya, sudah ada membaca modul? Belum ada, Kak. Ya, Kak, nanti setelah ini mungkin bisa dibuka di LMS, dibaca-baca lagi modulnya, Kak. Di situ juga nanti ada tugas-tugas yang harus kakak kerjakan. Oke, Kak, kita lanjut pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Lakukan. Jadi, Kak, pembelajaran dalam model ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktek pembelajaran gerak dalam pendidikan olahraga jasmani kesehatan. Tugas kakak-kakak adalah nantinya akan merencanakan suatu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah, tempat kakak-kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak kakak-kakak sedang lakukan. Ada beberapa aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktek nantinya. Yang pertama, kegiatan pembelajaran PJOK-nya harus berdurasi 30 menit secara natural, tidak ada diedit. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik dalam kelas. Kakak-kakak dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan kepada rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel. Jadi suaranya biar jelas, Kak. Karena HP kita kan jauh untuk merekamnya. Jadi nanti kita bisa menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic sebagai tambahannya supaya suara rekaman hasilnya jelas. Terus yang keempat, nanti unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Batas waktu pengunggahan untuk gelombang 2 itu 22 Oktober 2024. Jadi nanti ada kakak di akhir bulan 10 itu disuruh membuat video pembelajaran, Kak. Pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta didik program PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini bersama. Kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga.
Oke, kakak. Kakak, selanjutnya kita akan ini menjawab pertanyaan ini, Kak. Silahkan jawab di kolom komentar aja, Kak. Ini, Kak. Ada 3 pertanyaan. Apa harapan kakak-kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Terus apa mungkin menjadi apa yang menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian? Dan selanjutnya bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangannya, Kak. Silahkan, Kak, di Jamboard, cuman kakak tuliskan aja di kolom chat ya, Kak. Silahkan, Kak. Ini, Kak. Saya beri waktu 10 menit, Kak, untuk menuliskannya, Kak. Silahkan, Kak, di kolom chat. Kak, mana kok belum ada ini, Kak, yang mengisikan? Silahkan, Kak, diisi ini apa harapan kakak yang ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak. Ya, ini Kak Jeffrey sudah mengirimkan nih harapannya selama mengikuti pendidikan PKG PJOK ini untuk dapat berhasil di diri sendiri, berhasil mendidik murid, dan berhasil di sekolah. Ya, mantap, Kak. Mana kakak-kakak lain? Ini dari Kak Siti Aisyah. Harapan saya dalam mengikuti pelatihan ini supaya saya dapat mendalami kemampuan mengajar saya yang lebih mengasihkan dan lebih terstruktur lagi.
tantangannya mungkin waktu yang kurang memadai dan kondisi yang ada di sekolah saya. Cara saya berkontribusi untuk mencapai itu dengan cara memanfaatkan apa yang sudah ada di sekolah dan selalu berdiskusi dengan pimpinan. Sehingga apa yang saya harapkan tercapai. Ya, mantap Kakak Siti Aisyah. Ya, untuk kakak yang lain, silahkan Kak. Gak apa-apa Kak, kita santai aja Kak. Gak usah takut salah tuh gimana. Kita sama-sama belajar kok Kak di sini. Saya juga masih belajar. Yang menjadi tantangan dari Jepri mengikuti pelatihan, terkendala jaringan saat mengikuti pelatihan. Susah jaringan di sana ya Kak Jepri? Kak Iswan Mufajar, harapan saya dalam mengikuti pelatihan ini agar kemampuan saya dalam mengajar lebih dari kemampuan saya sebelumnya. Tantangannya mungkin hanya dari segi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Cara kontribusi dengan modifikasi apa saja sarana dan prasarana yang ada di sekolah yang bisa untuk dimodifikasi. Ya Kak, kalau memang mungkin di setiap sekolah sama tuh Kak, kurangnya sarana dan prasarana dari setiap sekolah. Mungkin ya cara kita lagi untuk memodifikasinya tuh Kak memang. Ini dari Kak Dedi Irawan, meningkatkan kompetensi mengembangkan profesionalisme menjadi guru yang lebih baik. Ya, mantap Kak. Mana menurutnya nih Pak? Gimana Kak? Kak Maya? Saya kan ini pakai HP Pak. Iya Kak. Pakai ngecatnya gimana Pak? Ada itu Kak, kolom komentar, kolom chat di sebelah kanan. Pakai HP bisa juga tuh Kak. Yang mana nih Pak? Ada dia gambar seperti pesan. Bantu Bu Alima, bantu. Ada titik Bu 3. Alima, tolong bantu Bu Alima. Itu ada pilihannya pesan dalam panggilan. Ya, biar bersinergi kita Bu Alima. Bisa gimana? Ini
Ada titik 3. Nah, Ibu pencet titik 3 itu. Nah, ada itu pesan dalam panggilan. Nah, di situ dia, Bu. Ibu klik aja pesan dalam panggilan. Pilihan. Oh, ini ya, ini. Apa ini? Oke, Kak, kita lanjut aja ya, Kak. Apanya? Oke lah, lanjut. Oke. Oke, Kak. Di akhir untuk 1 jam pembelajaran ini ada kesepakatan pembelajaran. Jadi kita memiliki kesepakatan pembelajaran. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka diharapkan untuk peserta yang lainnya mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasilah penuh. Yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Ini kesepakatan pembelajaran, Kak. Nih, menyalakan kamera, mematikan mikrofon kalau sedang tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Jadi nanti kalau kakak ingin bertanya, silahkan klik raise hand, baru nanti memaparkan. Setelah saya kasih waktu, nanti langsung silahkan open mic, apa yang ingin ditanyakan. Oke, untuk 1 jam ini, Kak, tatap maya 1 modul 1.1 mungkin sampai di situ. Kita lanjut ke selanjutnya, itu modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Jadi kita merefleksikan selama kita menjadi guru PJOK itu seperti apa. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Agenda mengenal refleksi, mengapa, dan apa. Yang kedua, menganalisis cerita. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Albert Einstein. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Apa itu, Kak? Refleksi, Kak? Kakak, mungkin ada yang... Oke, Kak Jeffrey, silakan Kak Jeffrey. Refleksi itu malah teori keyakinan sesuatu level agar dapat dilakukan sesuai dengan fungsinya. Gimana Kak Jeffrey, bisa diulang Kak Jeffrey, kurang... Sebuah proses di mana aspek keyakinan setelah yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan profesional diri. Kurang jelas suaranya Kak Jeffrey. Putus-putus, Kak.
Iya, semua simbolnya Dituliskan di apa aja Kak? Dalam chat Kak. Ditulis di kolom chat aja Kak, biar lebih mudah kalau memang jaringannya agak sulit ya. Atau ada kakak-kakak yang lain yang mau menyampaikan Kak? Apa itu refleksi Kak? Kak Halimah mungkin Kak? Ini ada dari Kak Siti Aisyah, refleksi merenungkan kembali apa yang sudah terjadi, harapannya supaya menjadi lebih baik dari hari berikutnya. Ya, mantap. Refleksi adalah umpan balik umpan balik yang harus diberikan dari pembelajaran yang sudah dipelajari. Oke, ya, mantap. Dari Kak Jepri nih, sebuah proses di mana teori praktek, keyakinan, serta tindakan yang secara tidak sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran diri. Ya, mantap Kak. Kak Jepri. Ada lagi kakak-kakak mungkin? Kak, ini ada lagi dari Kak Siti Aisyah. Refleksi merenungkan kembali apa yang sudah terjadi, harapannya supaya menjadi lebih baik lagi. Ya, bagus Kak. Jadi refleksi itu adalah proses merenungkan dan mengevaluasi ya Kak, pengalaman, tindakan, atau pembelajaran yang telah kita lakukan. Baik itu dalam konteks pendidikan ataupun yang lainnya. Sehingga kita dapat membantu siswa memahami apa yang telah dipelajari, bagaimana mereka belajar, dan bagaimana penerapan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata. Itu untuk refleksi, Kak. Kita lanjutkan selanjutnya. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Coba Kak, ada yang ingin bisa bercerita? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Jadi kan refleksi itu merupakan renungan, evaluasi pengalaman. Mungkin ada yang bisa bercerita tentang pengalamannya sebagai guru PJOK. Ya, ini ada dari Kak Khairul Reza Agams. Bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan. Ini suatu yang diharuskan dengan sadar dan terencana.
Mengapa penting? Coba Kak, nih ada 3 soal. Coba kita jawab. Mengapa penting untuk kita melakukan refleksi? Tidak ada Kak? Nah, kita lanjut aja Kak. Ini tindakan seorang guru. Jadi tindakan kita seorang guru, tindakan rutinnya yang pertama biasanya kita mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, dan memberikan kalimat instruksi dan lain-lain. Refleksi perbaikannya, tindakan reflektif, kita bisa melakukan kegiatan absen tadi dengan cara yang berbeda. Tidak hanya memanggil siswa satu-satu, si A, si B, si C, si D, tidak, tapi dengan cara yang berbeda. Yang selanjutnya menyampaikan materi dengan tambahan atau alat bantu. Jadi kita menyampaikan materi tidak hanya sekedar berbicara saja, kita juga dengan bantuan alat-alat tambahan, entah seperti kita pakai Infokus gitu kan Kak. Jadi bisa menyampaikan materi itu sambil melihatkan, ataupun kalau memang barangnya itu bisa kita adakan atau kita modifikasi lebih bagus lagi. Jadi bisa terlihat langsung. Meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Tujuh karakteristik praktek mengajar yang reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. 7. Berusaha mengembangkan praktek mengajarnya secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Tadi 7 karakteristik praktek mengajar yang reflektif. Analisis cerita. Ini ada satu buah cerita. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda silang di lapangan
untuk digunakan murid sebagai tanda posisi untuk menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Satu murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktek menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan di akhir pembelajaran. Setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Ini ada sebuah cerita dari Pak Raga. Kemudian di sini ada pertanyaan. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar Bapak Ibu selama ini. Apabila Ibu atau Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Jawab di LMS. Nah, ini Bapak Ibu nanti mungkin di LMS-nya Bapak Ibu ada modul dan ada soal seperti ini, Bu. Nanti Ibu harus mengisi di LMS. Tapi barangkali ada kakak-kakak yang mau menjawab di sini, nanti tinggal menyalin di LMS juga bisa. Dari kakak-kakak. Oke, kalau tidak ada nanti silahkan kakak-kakak langsung jawab atau isi di LMS-nya masing-masing saja ya Kak. Kita lanjut ke ini. Mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Sampai jumpa di tatap maya selanjutnya. Berarti kita akan berjumpa lagi di tatap maya berikutnya itu hari besok kayaknya, Bu. Hari Rabu. Pada akhir sesi kita hari ini, setelah dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK, peserta dapat mengasosiasikan antar refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Terima kasih. Oke, itu di akhir PPT atau PowerPoint. Mungkin dari kakak-kakak. Sebetulnya kegiatan kita ini masih panjang ya Kak ya.
Nah, ini udah banyak nih yang mengisikan refleksi tadi. Untuk besok dikabari lagi Kak jam berapanya. Soalnya saya belum tahu juga Kak. Belum bisa memastikan, kemungkinan sekitar jam-jam seperti ini juga Kak. Untuk Zoom-nya. Oh iya kakak-kakak, untuk di PKG PJOK kelas 6 ini, diseminasi PKG PJOK gelombang 2 kelas 6 Rohul ini, kira-kira dari kakak-kakak Rohil, dari kakak-kakak ada yang siap bersedia untuk menjadi ketua kelas Kak? Karena harus ada ketua kelasnya nih Kak. Oke, Kak Jepri Andika bersedia menjadi ketua kelas. Enggak, kan harus tahu kita di apa itu? Pak Iswan. Ya, Kak Iswan Fajar. Kak Dedi bisa tuh. Atau enggak Kak Halimah bisa juga tuh. Kak Fajar lah. Bisa Kak Dedi bareng sama apa nih Kak Dedi TTG. Sama lah kalau gitu. Nah, tuh makanya Halimah lah, itu udah sertifikasi memang itu. Oh, Bisa Kak. Kan saya juga lagi apa juga nih Kak, Kak Jepri Andika lah. baru Agak terpanggil. santai. Nah, itu makanya itulah dari Kak apa Kak Ahmad tadi itulah sedang apa Kak juga fokus tadi kan, sedang kerjakan jurnal juga tadi kan. Oh, itu Kak. Ya nggak apa-apa Kak, santai aja Kak. Di, Pokoknya ya disambil-sambilkan aja nih. masalah membagi waktunya gimana Kak. Gitu. Kebetulan saya juga baru terpanggil untuk pilotin 3 ini Kak, untuk PPG. Nah, ya, sudah. Saya dari piloting 2 kemarin nih. Oh. Kayak saya kemarin juga sebetulnya kan minta parkir dulu Ya, dari BGP, tidak mengikuti karena ada kegiatan apa ini. Cuman karena Pak Fasil yang sebelumnya itu mengundurkan diri karena ada alasan apa, kurang tahu lah kita ya Kak. ya. Jadi saya dihubungi kemarin sore Oh, Mus. Kayaknya baru hari inilah saya bisa melakukan. Gimana Kak? Siapa kira-kira yang bisa kita jadikan ketua kelas? Pak Iswan Mufajar. Ya, Pak Iswan, Itu Kak Reza aja bisa juga tuh, Kak Reza masih santai kan. Halimah lah, Halimah. Jangan nipu-nipu. Ini bapak-bapak ya. Jadi Irawan yang lebih senior aja Kak Jepri. Kak Reza bisa lah. Apa aja lah, Linda Pak Fajar Tuhan. akan bersama Pak Fajar lah. Kita Voting aja lah Bu, voting. Kandidatnya bapak-bapak, kita tinggal pilih aja voting siapa nggak paling usah banyak. voting, aku udah curiga. Nggak usah voting Pak, aku udah curiga lah Pak. udah curiga apa tuh Kak? Iya udah curiga saya dah Kak, orang ini pasti ngertiin saya Kak, karena saya setia orang ini juga kan. Apa tuh, Kak?
Kalau sudah voting, Iya, berarti ya. itu pilihan bersama Pak Iswan. Harus diterima dengan lapang Gimana? dada. Tentukan dulu calonnya, baru kita voting. Calonnya semua bapak-bapak. Nggak bisa gitu, kita kan demokrasi, Bu Halimah, Kak Halimah. Dari perempuan ada, dari laki-laki. Dari laki-laki satu, dari perempuan satu, oke? Gimana? Pemimpin itu atau imam itu kebanyakan laki-laki, Pak. Perempuan itu makmum. Nggak bisa, Bu. Kalau kayak gitu bahasa Ibu, Megawati kalau nggak jadi presiden. Udahlah, Fajar, terima aja lah. Satu dari perempuan Bu Halimah, dari laki-laki Pak Dedi. Nah, kita voting. Oke. Setuju. Bu Halimah minta saja. Harus dia dahulukan laki-lakinya dahulu. Kalau sudah tidak ada laki-laki di dunia ini, boleh perempuan, Pak. Gimana kakak-kakak? Ada yang bersedia? Enggak apa-apa. Enggak. Jadi ketua kelas enggak terlalu sulit kok, Kak. Enggak. Bukan yang harus tugasnya banyak, tidak. Iya. Lebih ke yang jiwa pemimpin lah Pak, harusnya kayak Bu Halimah ini kan ada jiwa pemimpin, atau Pak Jepri. Pak Dedi tuh paling cocok Pak Dedi tuh. Ya Pak Dedi lah lebih berwibawa dari. Kalau saya Pak Jepri Andika. Ini kalau Kak Ahmad tahu, Kak Ahmad ini rata-rata kami satu daerah nih Pak, Kak Ahmad. Dari satu kecamatan gitu ya, Kak? Satu kecamatan, cuma ada yang lain satu yang Bu Halimah. Oh iya, Kak Halimah kemarin sempat hubungi saya juga, cuman Iya. saya nggak bisa ngasih solusi kemarin ya, Kak. Karena itu memang Iya. kebijakan dari BGP langsung untuk menempatkan pesertanya di mana. Kami dari Fasil pun nggak tahu. Hanya kami tahu hanya dapat langsung ditempatkan ini kelasnya gitu, Kak. yang jadi kota kecamatan. Gimana, Kak? Ada yang bersedia? Nah, Pak Fajar. Lanjut. Kak Suan Fajar ya, Kak? Jadi Ya. Gimana? Yang lain aja lah, sama Kak Ahmad. Udah pas tuh Kak Fasilitator. Iswan Fajar. Ini kalau boleh tahu, Kak Ahmad, ini panggilan untuk fasilitator Kak juga ya? ya, Kak, kita semua panggilannya Kak. Oh, panggilan Kak ya? Ya. Memang tim dari BGP pun kita kalau berjumpa panggilannya juga Kak juga. Kak ya? Ya. Oh, ya. Udah langsung saja tunjuk Bu Kak Halimah. Kak Halimah aja, Kak Ahmad. Udah pas. Untuk ketua kelas dari kelas 6 yang secara aklamasi kita tunjuk Kak Halimah. Pak Dedi lah, Pak Dedi, Pak Hairul, Pak Jepri, itu masih banyak yang bapak-bapak. Utamakan dulu bapak-bapak, Pak. Kami kalau di Paluskani, Bu, maklum lah jaringan kadang informasi tertinggal. Jadi alangkah baiknya yang lebih
tidak terisolir lah. Kami ini kan daerah terisolir, Bu Halimah. Jadi Ibu kan dari kelas 6 ini Ibu sendiri yang dari luar. Jadi jaringan Ibu bagus, jaringan kami hilang satu, kami hilang semua, Kak Halimah. Alangkah lebih bagusnya Kak Halimah. Itu pertimbangannya Kak Halimah. Karena pertimbangan jaringan Kak Halimah. Ya, di kali ini matinya. Iya. Kami kalau berapa total apa kita kan? Kawan-kawan kita 12 orang. Kami kalau hilang satu berarti hilang 11 orang. Tinggal Kak Halimah sendiri. Berarti kita libur Pak. Kalau sisanya hilang tinggal satu kita libur. Nggak bisa gitu Kak Halimah. Nanti kita ketinggalan sama kelas lain Kak Halimah. Pertimbangannya itu jadi keamanan karena kami 11 orang meninggal di kecamatan Palika, satu kecamatan. Jadi untuk Kak dia dari kecamatan yang lebih kota daripada kecamatan kami. Kami setuju Kak sebagai ketua kelas kami. Langsung aja dari kakak fasilitator yang menunjuk, mau nggak mau peserta wajib mau. Utamakan yang laki-laki dulu Pak Fasil. Kak Ahmad, dari pertimbangannya seperti itu Kak Ahmad ya, karena kami kan satu kecamatan nih Kak Ahmad 11 orang. Jadi untuk Kak Halimah itu dia satu kecamatan dia udah maju Kak Ahmad. Jadi kalau 11 orang hilang dia yang ada, jadi kan masih bisa berjalan karena dia ketua kelas kan gitu. Gitu ya Kak. Cuman kan Kak Ya. lebih enaknya kalau kakak yang jadi ketua kelas lebih dekat berarti dengan kawan-kawan yang lain Kak gitu. Oh iya. Itu aja Kak Halimah. Setuju Pak Fasil, setuju Pak Fasil kalau lebih solid. Karena kami 11 orang ini kecamatan Palika Pak Ahmad. Jadi kecamatan Palika ini kalau Pak Ahmad tahu, kecamatan Palika ini daerah terisolir. Kami ini di atas laut Ahmad. Di atas laut. Iya, kami di atas laut Ahmad. Kalau ada waktu nanti video call kita nanti saya tengokkan daerah-daerah kami ini. Saya aslinya dari Bangkinang. Istri di Siak juga itu. Sama juga sama kayak Ahmad. Saya tinggal di Siak. Oh, di Siak di mananya Kak? Ya, saya di Simpang Bakal, Kota Gasip. Ya, dekat itu, setengah jam lah dari tempat Ahmad kan. Iya. Nah. Jadi pertimbangannya seperti itu tadi Kak Ahmad ya, karena kami nanti 11 orang kan. Nanti kalau kami hilang satu pasti hilang semua, karena di sini jaringan tak menentu juga Kak Ahmad. Tapi memang lebih enaknya tuh Kak kalau karena kakak lebih dekat ke kakak memang Kak. Jadi seandainya jaringan hilang pun kan komunikasi itu lebih dekat tuh Kak. Iya. Jauh Tapi kalau Kak Halimah kan dia standby 24 jam jaringan di Bangko itu tak pernah hilang Kak Ahmad. Tak apa-apa tuh Kak, kakak aja lah. Nah, tunjuk Kak Halimah aja lah Kak Ahmad. Kak Iswan. Saya lagi mau apa loh Kak Ahmad, bukan apa-apa karena ini lagi piloting kedua juga kan. Nah, itu kembali lagi ke sana Kak Ahmad. Kalau saya minta tolong. Dedi nih gimana Kak Dedi? Kak Dedi. Kak Dedi ketua kelas ya Kak? Iya lah Dek. Dek. Ayo Dek, kamu bisa Dek. Oke, ayo lanjut kalau mau setuju. Udah terima aja Kak Dedi. Ya. Kak Dedi ya Kak? Jalan. Jadi share bukan JP Andika juga. Kalau cuma untuk apa Kak? Untuk ketua kelas tak perlu senioran tuh Kak. Sama aja kita Kak.
Ya Kak Dedi. Baik. Oke siap. Ketua kelasnya kita tunjuk Kak Dedi ya Kak. Oke. Ya Kak, sebenarnya nanti ada 12 pesertanya nih Kak. Itu untuk hari ini yang bergabung kan baru 7 ya Kak. Kira-kira untuk teman yang lain itu kendalanya apa ya Kak? Kalau ada yang bisa tahu Kak. Selebihnya nih masih ada 5 lagi berarti teman-teman kita yang belum bisa hadir nih Kak. Mungkin karena belum masuk di grup mungkin, Pak. Kalau untuk Anwar Harun, Kak Ahmad, tadi ada 5 orang itu siapa-siapa aja namanya Kak Ahmad, kalau boleh tahu. 5 orang. Saya belum. Kalau yang Azwar Harun tadi kendalanya kayaknya jaringan itu Kak Ahmad. Karena dia ada yang satu kecamatan tapi agak 40 menit sekitar setengah jam lah, jauh dari tempat kami, lebih pelosok lagi. Untuk siapa tadi Kak? Azwar Harun. Azwar Harun. Ya, tadi kendalanya jaringan karena dia untuk ke lokasi kami ini butuh waktu 40 menit untuk jaringan. Kalau di rumah dia agak susah sih jaringannya. Ini kalau di LMS saya pesertanya ini ada Kak Muslim juga belum bergabung tuh Kak. Ya, Muslim. Muslim ini tetangganya Kak Iswanu Fajar nih. Kalau Kak Asep Awaludin itu Kak Maya coba ditanya. Ya, Asep itu. Di mana Kak Maya? Dari sekolah kami. Dari satu sekolah dengan Kakak. Iya. Ya, Nah, ini kok belum hadir, kendalanya apa ya Kak kira-kira? nggak tahu Pak. Kemarin tuh kami bilangnya sama dia. Nah, Dekat pun rumah kami ada. Ya, cuma jumpa. kalau bisa nanti untuk berikutnya dikabarin ya Kak kakak-kakak yang lainnya yang belum masuk grup juga, mohon bantuannya lah dari kakak-kakak yang tahu mengenali atau punya nomornya bisa digabungkan di grup supaya kita mudah komunikasi nanti untuk kapan kita mau atau nanti ada kakak-kakak pertanyaan dari kakak-kakak yang ingin disampaikan tentang LMS-nya. Mohon bantuannya. Nah, kalau dari saya pun baru mengenal kakak-kakak ini saat ini gitu kan. Baru inilah saya tahu Kak Jepri yang mana, Kak Isman yang mana, baru melihat saat Zoom ini. Untuk pesertanya pun dari kakak-kakak pun saya tahu sore kan. Karena sebelumnya kan bukan saya ininya, fasilnya Kak Harsoyo. Jadi mungkin saya komunikasi ke kakak juga masih belum aktif dari kemarin ya, karena saya masih mengejar ini Kak, cara bikin Google Meet-nya ini kemarin saya belum paham Kak. Sore dikasih tahu tuh saya baru belajar gitu. Makanya kemarin kita tidak bisa Zoom, kendalanya di situ. Dan untuk Google Meet itu ternyata
ada akunnya sendiri. Mungkin Kak, untuk kegiatan kita di sore hari ini ada yang mau ditanyakan tidak dari kakak-kakak? Dari Kak Edi atau Kak Halimah mungkin ada yang mau disampaikan untuk kegiatan kita hari ini, semoga biar kedepannya lebih baik lagi. Atau dari Kak Iswan, Kak Maya, Kak Siti Aisyah, Kak Jepri, Kak Hairul. Mana ada yang mau disampaikan? Pak, bahannya Pak sering mati lampu. Jadi saya cari Mas. Kendalanya di mati lampu ya Kak? Iya, mati lampu signal pun hilang Pak. Saya signal di kadang nggak dapat informasi ya Pak. Kalau wilayah yang terdekat dari situ nggak ada kira-kira Kak? Untuk mengakses jaringan itu. Agak bergeser ke mana gitu. Entah, mana itu? Oh deh. Mana lagi? Kok kalian tahu di mana tempat signalnya? Di mana ada penyipat? Ada dari Kak Halimah mungkin ada masukan Kak? Atau Kak Iswan? Kegiatan kita untuk kedepannya gimana? Supaya bisa tetap berjalan dengan lancar sampai 3 bulan ke depan. Kalau enaknya Zoom-nya di jam berapa Kak? Untuk dari kakak-kakak kita laksanakan Zoom gini Kak. Enaknya jam 2 Pak hari ini. Mas, seperti sekarang nih. Iya, selesai nanti jam-jam 3 atau setengah 4. 5 member. Karena kalau sore ada member kan Kak, futsal sama Pak Subhanu Fajar tuh. Gitu ya Kak. Itu jamnya Adik. Ya Kak, nanti saya usahakan kita kalau Zoom di jam-jam siang gini lah Kak. Selesai pada zuhur kan, kita bisa lah kita mulai. Jam-jam 2 itu biar jam bentar. Makin cepat mulai, makin cepat selesainya Kak Maya. Karena kan sore ada kegiatan lagi. Ngutip tarian kan. Oh, tidak Pak. Izin Kak, ingin bertanya Kak. Ya sih Kak. Untuk kegiatan ini tetap mayanya, ini berturut-turut dalam 1 minggu ini atau berapa hari aja Kak? Iya, dia ada jadwalnya Kak untuk tatap maya itu. Oh, Dia kira aku. Untuk minggu ini tuh kita tatap maya harusnya di hari Senin kemarin, terus hari Rabu besok, dan tanggal 27 kalau tidak salah Kak.
Kebetulan gini Kak, besok saya diutus kepala sekolah ikut pelatihan. Kalau nggak salah pelatihannya itu 1 hari full, selama 2 hari, hari Rabu dan hari Kamis. Itu bagaimana solusinya Kak? Kalau untuk solusi yang itu Kak, Kakak aktif aja lah Kak, masuk ke Zoom sambil mengikuti pelatihan itu Kak. Gitu. Karena apa? Kehadiran kita itu juga dinilai Kak. Saat Zoom, saat mengerjakan LMS itu dinilai gitu. Ada nilainya. Mungkin kemarin waktu pembukaan hari Senin kemarin mungkin ada tuh dijelaskan juga. Baik, mohon izin aja untuk Kakak besok saya ikut pelatihan. Jadi kalau seandainya kurang aktif, hanya mendengarkan, saya mohon izin dari sekarang Kakak. Mungkin ada masukan lagi kakak-kakak dari yang lainnya. Kak Siti Aisyah dari tadi belum ada terdengar nih suaranya nih Kak Siti. Saya ikut suara yang banyak. Ikut suara yang banyak Kak. Iya. Kan baru terdengar nih suara Kak Siti nih. Oke kakak-kakak, kita Zoom di hari ini itu 2 jam pelajaran, 1 jamnya 45 menit. Kita tadi mulai di jam 1 lebih 10 menit. Karena tadi kan masih nunggu teman-teman yang lain. Nggak pas di jam 1.30 tadi kita mulai. Jadi nanti kita berakhir di jam 3 lebih 10 menit. Ya Kak? 2 jam pelajaran. Nanti masih ada waktu 4 menit lagi. Di sesi akhir nih kita ada sesi foto bersama nih Kak. Mungkin ada dari kakak-kakak yang bisa screenshot untuk di laptop Kak. Saya kurang paham soalnya Kak. Itu Pak Ahmad pakai laptop. Pakai laptop Kak. Iya, ada tulisan print screen di laptop itu Pak Ahmad. Ah, Ada coba. print screen. Diklik print screen, dibuka file, baru di control V. Tekan print screen sekali. Siapkan aplikasi Paint yang di apa? Bisa Kak Ahmad? Kak Iswan aja lah. Apa? Enggak, saya di HP juga Kak Ahmad kebetulan ini. Ini dipakai. Atau Kak Dedi mungkin Kak? Print screen. Print screen. PRINTSCREN itu biasa tulisannya. Ada Kak Dedi? Budget screenshot ini gimana tadi? Tanda ini ada Bisa untuk tanda jendela dan PRT skin. Jendela di bawah. Kemudian di atas itu ada PRTSC. Print. yang mana Pak Jep? Tolong Pak Jep. Ajarin sekali. Jendela ini sama ini. Nih, Bersama. PRT. Secara bersama. Oke Kak, saya udah dapat nih Kak. Kita foto bersama dulu ya Kak. 1, 2, 3. Ulang lagi. 1, 2, 3. Oke Kak. Oke, mungkin ini udah jam 3 lewat 9 menit, 1 menit lagi. Mungkin bisa kita akhiri dari sekarang kakak-kakak. Kalau ada
yang ingin disampaikan atau ada kendala, nanti bisa kakak-kakak sampaikan melalui grup kita aja, Kak. Kalau tidak bisa juga kakak nanti japri saya langsung kalau ada kendala-kendala atau gimana, ada saran lah mungkin dari kakak-kakak, bisalah kita sampaikan nanti di grup ataupun japri saya langsung supaya kegiatan kita lancar sampai 3 bulan ke depan ya, Kak. Oke, kakak-kakak, saya akhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak, selamat beraktivitas, kembali melanjutkan aktivitasnya. Sore. Sampai jumpa besok siang kakak-kakak. Oke.